Apapun yang mereka inginkan, apapun yang ingin mereka coba, saudaraku akan menemukan cara untuk membantu mereka mencapainya dan memuaskan keinginan mengerikan itu di dalam hati mereka. Seiring waktu, banyak orang top memiliki kepercayaan besar pada kakak laki-laki saya dan akan menyediakan beberapa sumber daya yang menguntungkan di banyak bidang, dan terkadang mereka melakukan beberapa proyek besar. Mereka juga akan menarik saudara laki-laki saya, sehingga keluarga kami memiliki kesempatan untuk berkembang pesat di tahun-tahun ini. Tama langsung marah dan berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak hanya naik dengan menculik wanita, tetapi kamu juga menaruh ide itu pada saudara perempuanku, keluarga Martinez." "Benar, aku akan menuliskannya." Setelah mengatakan itu, dia bertanya, "Saya bertanya kepada Anda, berapa banyak gadis tak berdosa yang telah dilukai oleh saudara laki-laki Anda selama bertahun-tahun?" Alan melihat aura pembunuh Tama, tubuhnya gemetar ketakutan, berkata dengan suara gemetar, "Tidak, dan tidak banyak." Tama dengan dingin mendengus, mengangkat pistol, tanpa ragu-ragu sebuah tembakan mengenainya di antara kedua kakinya. Selangkangan Alan langsung menunjukkan daging berdarah kabur. Dia menutupi lukanya yang sakit di tanah berguling-guling tanpa henti, ratapan mematikan, keringat dingin telah mengalir lapis demi lapis di permukaan tubuh. Tama pada saat ini menginjak kakinya dan berkata dengan suara dingin, "Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membiarkan orang membunuhmu." Alan berteriak, lalu hampir menangis dan berteriak, "Persisnya berapa? Aku tidak tahu tentang, mungkin dalam kisaran 4 atau 5.000 orang. Aku tahu semua yang aku katakan. Tolong lepaskan aku." 4 atau 5.000. Tama mengatupkan giginya, menatap Yoshua, dan berkata dengan suara tegas, "Yoshua, aku akan memberimu 2 tugas lagi." Yoshua segera berdiri tegak dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, tolong beri perintah." Tama berkata dengan dingin, "Pertama, Anda mengirim orang untuk menyelidiki semua geng di Vancouver. Setiap geng yang terlibat dalam penculikan anak perempuan dan perdagangan manusia, bunuh semua eksekutif peringkat 5 teratas dari geng mereka." Ukir kata-kata besar di dahi mereka dengan pisau, "Mereka pantas mati." Yoshua berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Renza, jangan khawatir. Bawahanmu pasti akan menyelesaikan tugasnya." Tama berkata, "Tugas kedua, Anda mengirim seseorang ke Amerika Serikat, menyelidiki semua hal kotor dari keluarga Martinez." Yoshua bertanya, "Tuan Renza, apakah kamu ingin aku membunuh semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga Martinez?" Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Serahkan padaku." Mendengar kata-kata Tama, jiwa Alan terbang ketakutan. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa pria ini, meskipun dia tidak tahu apa asal-usulnya, tetapi bahkan Panglima tertinggi Front Bencana, Yoshua, telah berjanji setia kepadanya. Jadi jelas bahwa Tuan Renza ini pasti sangat kuat. Ada puluhan ribu tentara bayaran top di seluruh front Cataclysmic. Keluarga Martinez tidak mungkin menjadi lawan dari Cataclysmic Front, dan jika pihak lain benar-benar ingin mencabut keluarga Martinez, maka dia pasti akan mati di garis depan. Jadi, dia hanya bisa memohon dengan susah payah, "Tuan Renza, berapa banyak uang yang Anda inginkan? Katakan saja. Selama keluarga Martinez kami mampu membayar, tidak akan ragu. Saya mohon Anda untuk mengangkat tangan Anda. Luang kami kali ini." Tama menatapnya dan berkata dengan suara dingin, "Sekarang sudah terlambat untuk memohon belas kasihan. Kamu pergi dulu. Setelah aku mengetahui siapa lagi di antara anggota keluargamu yang terlibat dalam rangkaian hal ini, aku akan mengirim semua yang terlibat di dalamnya untuk bersatu kembali denganmu." Wajah Alan penuh ketakutan dan dia memohon seperti orang gila, "Pak Renza, jangan, Pak Renza. Ini semua ulah kakakku, aku tidak bersalah. Jika kamu ingin membunuh, kamu harus membunuhnya, bukan aku." Tama mencibir, "Kamu tahu apa yang dia minta kamu lakukan, dan kamu tahu apa yang dia minta kamu lakukan tidak berperasaan.
tapi bukannya menolak, kamu tetap datang untuk melakukannya. Ini dengan sengaja melakukan kejahatan, seseorang yang dengan sengaja melakukan kejahatan tidak bersalah. Itu yang pantas Anda dapatkan. Alan segera ketakutan dan gemetar hebat, menangis dan berkata kepada Tama, "Pak Renza, aku benar-benar tidak bersalah. Aku baru berusia 22 tahun. Aku tidak ingin mati. Tolong selamatkan hidupku, Tuan Renza." Tama bertanya secara retoris, "Gadis-gadis muda yang dibunuh olehmu dan kakakmu, apakah mereka sangat memohon pada kalian? Dan apa yang kalian lakukan?" Alan buru-buru berkata, Aku tidak membuat siapapun terbunuh. Aku benar-benar tidak." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk pemimpin kelompok di sampingnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dia bisa bersaksi untukku." Tama mengarahkan pistolnya ke pemimpin tim di sampingnya dan bertanya, "Lalu kamu berkata, apakah dia membuat seseorang terbunuh atau tidak? Jika kamu berani berbohong, aku akan membuatmu mati lebih buruk darinya." Pemimpin tim berkata hampir tanpa berpikir, "Tuan Renza, orang yang dibunuh olehnya tidak kurang dari lusinan, lebih dari 100. Dia dan saudaranya, di lingkaran orang memberinya julukan untuk perbuatannya." Ketika Alan mendengar ini, dia meraung marah, "Felix, dasar anjing yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana kakakku dan aku memperlakukanmu secara normal? Beraninya kau menggigitku kembali sekarang?" Felix Amsel segera berkata dengan benar, "Aku sudah lama tidak senang padamu. Aku menyalahkanmu karena terlalu berbahaya bagi Tuhan. Saya selalu ingin meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya. Tapi aku belum menemukan kesempatan. Sekarang adalah waktu terbaik." Tama tersenyum sedikit, menatap Alan, dan bertanya, "Tuan Marines, apa lagi yang ingin Anda katakan?" Alan menatap Tama dengan gelisah dan memohon, "Tuan Renza, selama kamu bisa menyelamatkan hidupku, kondisi apapun yang dapat Anda buka, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda." Tama tersenyum dan berkata, "Aku hanya punya satu permintaan untukmu." Alan mengira dia telah menangkap sedotan yang menyelamatkan hidupnya, dan berkata dengan panik, "Tuan Renza, tolong katakan itu." Tama berkata dengan suara dingin, "Jangan menjadi manusia di kehidupan selanjutnya." Setelah mengatakan itu, Tama tiba-tiba menarik pelatuknya. Bang! Sebuah peluru mengenai jantung Alan. Dengan tembakan ke jantung, dia tidak mati untuk sementara waktu, seluruh tubuhnya langsung tersentak. Menatap Tama dengan mata lebar dan wajah penuh kebencian, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Setelah merintih beberapa kali, dia benar-benar jatuh ke tanah. Tama bahkan tidak menatapnya lagi, menoleh ke Yoshua dan berkata, "Yoshua, aku baru saja memberitahumu kata-kata yang pertama diukir di dahinya. Kalau begitu kenakan jaket pelampungnya dan lempar dia ke laut." "Baik, Tuan Renza." Tama melihat Felix Amsel lagi kali ini dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu masih memiliki sedikit banyak rasa baik dan jahat, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Tetapi apakah kamu dapat memahaminya dengan benar atau tidak? Itu tergantung pada kemauanmu sendiri untuk bekerja sama dengan baik." Felix berkata dengan gembira, "Tuan Renza, jangan khawatir, aku akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik." Tama mengangguk dan bertanya, "Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keluarga ini?" Felix sibuk memperkenalkan keluarga Martinez dimulai di Seattle. Pada tahun-tahun awal terlibat dalam perdagangan luar negeri, bangkitnya industri manufaktur Indonesia, mereka memanfaatkan peluang untuk mengimpor barang-barang Indonesia ke Eropa dan Amerika Serikat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.